Halo semua, perkenalkan nama saya Sri Bintang Karo-Karo dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 2017 di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat video ini untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah simulasi pembelajaran. Nah, di video ini saya menjelaskan tutorial pembelajaran untuk mata pelajaran IPS di jenjang SMP dengan menggunakan model pembelajaran role playing. Sebelum masuk ke role playing, saya akan menjelaskan materi terlebih dahulu dan memberikan stimulus gambar kepada peserta didik serta memberikan pertanyaan seperti gambar pertama, siapa mereka dan apa yang sedang mereka lakukan. Dan gambar kedua dengan pertanyaan apa maksud dari gambar tersebut dan apa yang sedang mereka musyawarahkan. Selanjutnya masuk ke inti materi, yaitu tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Di sini saya menampilkan isi teks Sumpah Pemuda yang bertujuan agar peserta didik dapat mengingat kembali isi dari teks Sumpah Pemuda tersebut, yang mana teks ini diikrarkan oleh para pemuda dari berbagai daerah, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar ini merupakan tekad untuk mengusir penjajah melalui perjuangan dan pergerakan nasional. Selanjutnya, apa aja sih latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia? Yaitu ada 6 poin. Yang pertama, adanya perluasan pendidikan, gagalnya perjuangan di berbagai daerah, adanya rasa senasib sepenanggungan, berkembangnya organisasi etnis dan keagamaan di daerah, munculnya paham baru, dan adanya peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Berikut adalah Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia, terdiri dari 5 organisasi. Yang pertama adalah Organisasi Indice Partij, berikut dengan gambar dari para pendirinya. Yang kedua adalah Partai Nasional Indonesia, dengan Bung Karno menjadi salah satu tokoh Partai Nasional Indonesia tersebut. Yang ketiga adalah Organisasi Perhimpunan Indonesia, dan Muhammad Hatta menjadi salah satu tokoh Perhimpunan Indonesia. Yang keempat adalah Sarekat Islam, dan yang kelima adalah Budi Utomo. Dan yang ketiga adalah pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Ada 3 poin besar, yaitu yang pertama, proses penguasaan Indonesia, yang kedua, kebijakan pemerintah militer Jepang, yang ketiga adalah sikap kaum pergerakan. Dan yang keempat adalah perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Terjadinya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia menyebabkan berbagai perubahan masyarakat Indonesia seperti di bawah ini. Pertama, saya akan menjelaskan apa arti dari role playing itu sendiri. Role playing adalah pembelajaran di mana peserta didik diajak untuk berkontribusi dalam memainkan peran dari cerita atau naskah yang telah disiapkan oleh guru, dan naskah atau cerita itu harus sesuai dengan materi yang akan dibahas. Nah, pada video ini saya mengambil materi dari kelas 8, yaitu tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Setelah pemaparan materi tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan, sekarang kita masuk ke bermain peran atau sering disebut dengan role playing. Di bermain peran ini saya menggunakan naskah Sumpah Pemuda, dan saya akan menceritakan sedikit dari inti naskah tersebut. Berawal dari langkah para pelajar Stovia mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908 untuk mempengaruhi pelajar lain dalam membentuk rasa nasionalisme. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Sekar Rukun, Trikoro Darmo, Jong Sumatera Bon, Jong Batak Bon, Jong Minahasa, dan Kaum Betawi. Organisasi ini bersifat etnik dan kedaerahan, dan ada pula organisasi yang bersifat keagamaan. Berdirinya organisasi-organisasi pemuda ini yang bersifat kedaerahan ini memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu walaupun terbatas dari daerah masing-masing. Hal itu terjadi berkat adanya interaksi antar pemuda yang berasal dari daerah yang berbeda, tetapi belajar di lembaga pendidikan yang sama. Dari interaksi itu timbullah saling pengertian dan mengubah perjuangan bersifat kedaerahan menjadi nasionalisme. Adapun karakter dari naskah Sumpah Pemuda terdiri dari 8 karakter, yaitu yang pertama adalah Muhammad Tabrani yang menjadi
perwakilan Jong Java, yang kedua adalah Muhammad Yamin yang menjadi perwakilan Jong Sumatera, ada perwakilan Sekar Rukun, perwakilan Jong Batak, perwakilan Islaminten Bon, perwakilan Jong Ambon, perwakilan Jong Minahasa, dan yang terakhir adalah Seo Gondo yang menjadi perwakilan PPPI. Adapun media penunjang yang saya gunakan dalam role playing ini adalah laptop dan proyektor. Yang kedua adalah gambar latar suasana yang akan menjadikan suasana dalam bermain peran menjadi lebih nyata. Yang ketiga adalah naskah yang akan saya print dan saya bagikan kepada 8 karakter pemain. Nah, ini adalah latar suasana yang akan saya gunakan saat bermain peran sedang berlangsung agar peserta didik dapat lebih menjiwai peran yang akan dibawakannya. Adapun teknis yang akan saya gunakan di role playing ini, saya akan membagikan peserta didik menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 8 orang, dan salah satu kelompok akan menampilkan peran dari naskah yang telah saya sediakan. Agar adil, kelompok akan dipilih secara acak, dan peserta didik yang tidak memainkan peran harus mencatat inti-inti dari peran yang telah dimainkan oleh temannya. Materi tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan sudah dijelaskan, bermain peran sudah terlaksana, dan langkah terakhir dalam role playing adalah evaluasi. Untuk mengetes peserta didik, guru dapat menyuruh peserta didik untuk mempresentasikan kelompok tentang apa saja hal yang terkandung dalam skenario tersebut, lalu memaparkan apa makna dari nasionalisme dalam menumbuhkan semangat kebangsaan. Sebelum presentasi dimulai, guru memberikan waktu 10 menit kepada peserta didik untuk mendiskusikannya secara berkelompok. Dengan adanya hal ini, peserta didik dapat mengolah materi pembelajaran bukan hanya dari isi materi, melainkan dapat belajar materi sambil bermain peran. Dan role playing dapat membuat peserta didik lebih enjoy karena modelnya yang tidak monoton. Akhirnya video ini telah selesai. Semoga video ini dapat membantu teman-teman yang sedang mencari referensi baru untuk mengajar di kelas dengan menggunakan model role playing agar peserta didik dapat lebih enjoy dalam melakukan pembelajaran. Saya Sri Bintang, terima kasih sudah menonton. Dadah!